pendaftaran para kontestan calon kepala daerah Gubernur Bali yang akan berkontestasi. Kemarin pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 sampai hari ini terakhir. Dan kita dapatkan informasi hari ini para kontestan melaksanakan pendaftaran ya. Nah, hari ini kita sesuai dengan tugas tanggung jawab kita untuk melaksanakan pengamanan di titik lokasi, yaitu di kantor KPU provinsi. Begitupun di KPU yang lain, kabupaten, kota juga itu dilaksanakan pengamanan oleh kepolisian resort setempat ya. Itu hari ini. Nah, kemudian tadi sudah kita lihat, kita apelkan personel untuk masing-masing tugas bidang yang berjumlah kurang lebih 430 personil hari ini kita libatkan, di luar daripada kekuatan personil seperti pengamanan internal dari KPU, teman-teman panitia KPU juga kita berkolaborasi. Tapi sifatnya kita hadir di sini pihak kepolisian, bagaimana proses pendaftaran ini tidak ada kendala, tidak ada permasalahan, tidak ada kericuhan, tidak ada gangguan, sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan harapan kita menghimbau kepada seluruh kontestan maupun simpatisan, mari kita jaga Bali supaya cepat tetap aman, nyaman, damai, yang dikenal merupakan pulau pariwisata, sudah menjadi sorotan mata dunia. Kita jaga dengan cara kita tetap beretika, sopan dalam pelaksanaan aktivitas kita, termasuk untuk pendaftaran hari ini. Itu rekan-rekan. Baik Pak, kemudian terkait ada untuk kolaborasi gabungan melibatkan siapa saja? Baik, kolaborasi gabungan, teman-teman TNI juga backup, namun tentunya mereka standby on call. Sewaktu-waktu apabila eskalasi meningkat, tentu kita akan minta bantuan backup apabila kepolisian membutuhkan tenaga dari satuan TNI. Di luar itu tentunya dari teman-teman pecalang, kemudian juga dari pengamanan internal KPU provinsi juga kita libatkan, karena tentunya pekerjaan tanpa kerjasama itu lebih sulit untuk menghasilkan hasil yang optimal seperti itu. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang diusung oleh PD Perjuangan beserta partai pengusung lainnya, yaitu Partai Hanura, Partai Perindo, PKB, Bulan Bintang, Gelora, Partai Umat, dan Partai Buruh. Dan terutama sekali yang saya cinta dan saya banggakan kawan-kawan media seluruhnya yang telah hadir pada acara pendaftaran hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa sesuai tahapan Pilkada serentak 2024, pada hari ini kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster bersama Nyoman Giri Praste,
yang disingkat Koster Giri mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Ini adalah hari yang kami pilih karena memang merupakan hari baik menurut kearifan lokal Bali. Tepuk tangan untuk penyelenggaraan acara pendaftaran ini. Yang kedua, juga kami perlu menyampaikan bahwa pada hari yang baik ini kami tidak saja mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, tapi juga mendaftarkan pasangan calon bupati, wakil bupati, pasangan calon wali kota, wakil wali kota secara serentak di seluruh Bali. Ini dilakukan agar sejalan dengan spirit pilkada serentak yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dan yang ketiga, kami menyampaikan sesuatu yang sangat penting buat kita di Bali adalah kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati, wakil bupati se-Bali beserta calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh PD Perjuangan bersama partai pengusung lainnya dalam pembangunan Bali ke depan sebagai visi misi itu semuanya bersama-sama mengimplementasikan visi pembangunan Bali, yaitu Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Di periode pertama, Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Maka di periode kedua ini tidak lagi menuju, tapi sudah berada dalam ruang dalam Bali era baru, karena di periode pertama sejumlah pencapaian pembangunan dalam melaksanakan visi Nangun Satkertilo ke Bali telah dicapai sejumlah kemajuan baik berkaitan dengan pembangunan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang secara keseluruhan pencapaiannya dituangkan dalam 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Dan upaya ini akan terus dijalankan ke depan dalam melaksanakan visi Nangun Satkertilo ke Bali ini. Yang pertama adalah melanjutkan sejumlah program yang belum diselesaikan dengan tuntas di periode pertama akan diselesaikan secara tuntas di periode kedua bersama pasangan yang baru sebagai wakil gubernur Bali, yaitu Nyoman Giri Prasetyo. Tepuk tangan untuk Nyoman Giri Prasetyo. Yang kedua, tidak saja melanjutkan apa yang sudah dicapai di periode pertama, tapi memang juga ada hal-hal baru yang harus diakomodir, dijalankan sebagai agenda prioritas pembangunan pada tahun 2025 sampai 2030, yang utamanya adalah menjaga kekuatan untungnya alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Kemudian juga pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis, menata kepariwisataan Bali secara fundamental dan komprehensif, membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian Bali untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah di Bali, Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. Sehingga dengan demikian masyarakat Bali akan dapat menikmati hasil pembangunan yang lebih berkeadilan, menjadi lebih sejahtera, bahagia, niskala, sekala. Dan tentu saja kami berharap dengan doa restu, dukungan seluruh komponen masyarakat Bali dan terutama spirit partai pengusung yang ada di Bali ini dengan segala ketulusannya mendukung kami, mengusung kami. Kami berharap agar dalam pilkada nanti tanggal 27 November 2024, yang pertama adalah pilkada berjalan dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan kondusif, agar masyarakat Bali dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani di dalam menentukan pemimpin terbaik yang diinginkan untuk dipercaya membangun Bali ke depan. Hal kedua adalah pilkada berjalan lancar tidak cukup,
tapi adalah menghasilkan pemimpin yang betul-betul diharapkan akan mampu membawa kemajuan dan perubahan yang bisa mengakomodir perkembangan di masa yang akan datang dengan berbagai tantangan yang ada, permasalahan yang ada dalam dinamika lokal, nasional, dan global, serta memenuhi harapan generasi penerus anak-anak muda kita, generasi Gen Z dan juga generasi milenial untuk dapat mendapatkan ruang yang cukup sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya di masa yang akan datang, sejahtera bahagia setelah pembangunan itu dapat dicapai dengan baik. Sehingga dengan demikian Bali ke depan akan tetap eksis, terjaga dengan baik, semakin berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing secara berkelanjutan, yang tentunya nanti akan terus diwariskan kepada generasi penerus dari zaman ke zaman sepanjang zaman. Jadi kita tidak hanya membangun untuk kepentingan hari ini, untuk kepentingan 5 tahun, 10 tahun. Bahkan kami akan menjalankan agenda haluan pembangunan Bali 100 tahun sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023 tentang haluan Bali 100 tahun. Dan pilkada serentak ini Kastungkare tanggal 27 November 2024 akan menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan agenda pembangunan Bali 100 tahun ke depan, di mana 5 tahun pertamanya yaitu 2025 sampai 2030 adalah merupakan momentum yang sangat penting strategis untuk menjalankan agenda ini, membangun peradaban Bali di masa yang akan datang, sehingga Bali ini betul-betul akan semakin maju ke depan bagi anak-anak cucu kita. Nah, inilah sebagai pengantar yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini kawan-kawan media dapat menyebarluaskannya ke seluruh masyarakat Bali, tidak saja yang ada di Bali tapi juga di seluruh Indonesia. Dan kemudian kami berharap agar masyarakat Bali, seluruh komponen masyarakat Bali menggunakan hak pilihnya nanti dengan baik, penyelenggaraan dengan jujur dan adil, demokratis, sehingga dapat memilih pemimpin yang diinginkan dan akan mengemban misi terbaik bagi Bali di masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Kami akhiri Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pak Wakil, ada yang mau disampaikan? Hah? Ya. Infrastruktur bandara, kemudian penanganan sampah di Denpasar. Kira-kira kalau Bapak ada nggak isu konkret atau program konkret yang akan ditawarkan? Kemudian tadi Pak Ketua KPU kan menawarkan soal green election. Gimana upaya paslon Pak Kosta dan Giri mengimplementasikan itu? Apalagi sekarang mungkin pendukungnya sudah banyak dan mungkin bergerak dari bawah untuk memasang baliho, untuk arahannya ke mereka seperti apa? Mungkin biar didengar langsung. Ya, yang pertama, di periode pertama memang sudah dilakukan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur darat maupun laut, dan juga udara, pengembangan bandara Bali Bandara Ngurah Rai. Dan untuk ke depan, saya kira, dan saya perlu menyampaikan kepada masyarakat Bali secara keseluruhan, sebenarnya Bali ini sangat tertinggal dalam infrastruktur, apalagi dalam posisi sebagai destinasi wisata utama dunia. Bali sangat tertinggal, sudah lama tertinggal dalam urusan infrastruktur. Maka ke depan dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat, salah satu unsur penting yang harus dibangun dengan serius adalah pembangunan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan untuk transportasi masyarakat lokal Bali maupun juga untuk mendukung ekosistem pariwisata Bali. Ini nomor satu. Yang kedua adalah yang sangat penting menjadi perhatian kita adalah adanya ketimpangan pembangunan antara utara dengan selatan, timur dan barat. Sekarang 60% lebih
ekonomi itu berputar di Bali Selatan, sehingga sangat tertinggal di utara, di barat maupun di timur. Dan tentu ini tidak bisa hanya dibangun dengan wacana, tapi harus dibangun dengan program konkret, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ada di wilayah Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Barat. Apa dia? Nah, tentu tidak bisa dibuka di sini semua. Yang ketiga, mengenai green election, kami sangat setuju karena memang prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal yang tercantum dalam visi Nangun Satu Kita Loka Bali adalah bagaimana membangun Bali ini agar berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Jadi sangat sejalan dengan visi Nangun Satu Kita Loka Bali. Dan dalam konteks pilkada ini kami sangat mendukung agar dalam pelaksanaan pilkada ini, kampanye ini mengurangi penggunaan baliho. Di samping persoalan keindahan alam Bali, juga Bali sebagai destinasi wisata jangan sampai menampilkan wajah yang membuat keindahan itu terganggu. Bali sebagai destinasi wisata harus menunjukkan tampilan yang ramah lingkungan, yang berbudaya, yang indah, dan yang bersih. Itu. Yang penting kami memohon doa, restu dan dukungan kepada seluruh masyarakat Bali bagaimana bisa menentukan pilihannya kepada Koster Giri. Intinya Koster Giri menang. Ya, jadi kita udah terima pendaftaran pertama, ya. Teman-teman udah saksikan langsung. Jadi tadi sudah berlangsung lancar karena semua kita perlakukan. Jadi sebelum hari ini mereka semua sudah melakukan koordinasi dengan KPU. Kita sudah punya desk, ya. Helpdesk itulah yang membantu mulai dari kemarin itu mereka sudah cek. Bahkan tadi malam sampai jam 1 saya di kantor, mereka masih diskusi, ya. Mana persyaratan yang harus wajib diserahkan sekarang. Maka itu teman-teman, jadi pertanyaan kenapa cepat, ya memang karena kita sudah berikan kesempatan mereka berdiskusi sebelumnya. Jadi nggak perlu masih lama-lama. Kalau mereka sudah lengkap, ngapain lama-lama? Persyaratan yang jelas adalah persyaratan pencalonan wajib benar dan sah. Pencalonan loh, ya. Kalau syarat calon itu wajib ada dan lengkap. Kami belum memeriksa itu syarat calon, ya. Syarat pencalonan baru tadi udah beres semua dan syarat calonnya lengkap, maka kita berikan tanda terima plus pengantar ke rumah sakit, ya. Jadi para calon yang akan mendaftar hari ini itu akan dicek kesehatannya tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal 1 itu urusannya fisik dan segala macamnya, tanggal 2 itu wawancara dan psikotesnya, ya. Jadi 2 kali teman-teman, saya harap jam 6:30 atau jam 6 teman-teman sudah di Bali Bandara, karena kami berikan press conference untuk calon yang mendaftar di Bali bareng-bareng itu. Kalaupun ada 3, ada 4, ada 5 atau ada 2, ya bareng-bareng. Jadi setelah mereka masuk ke rumah sakit nggak ada lagi yang ngikutin. Jadi hanya mereka, dokter itu punya kewenangan. Nanti sekitar jam 4 atau jam 5 sore barulah mereka selesai pemeriksaan, langsung teman-teman ada konferensi pers lagi di dalam rumah sakit itu ada. Karena kalau udah sore kan udah tenang rumah sakitnya. Kita buatkan satu backdrop di dalam. Silakan teman-teman press conference lagi. Artinya kami ingin menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar dicek kesehatan. Ya, paginya teman-teman saksikan, malam sorenya teman-teman juga kabarkan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Tadi kan ada pertunjukan budaya juga, ini sudah sesuai ekspektasinya KPU belum menyiapkan ruangan, terus berapa orang yang diperkirakan hadir? Kita kan menyiapkan ruangan ini aja. Kalau dia sudah ini penuh kan mereka menyesuaikan. Ya, jadi kita juga nggak boleh melarang karena mereka punya pendukung, silakan. Tapi saya sudah
kontak dengan keamanan, saya udah kontak dengan tim bahwa mereka kesini kan ya santai-santai aja. Bapak Ibu lihat walaupun banyak orang begitu kan nggak rusuh-rusuh juga kan. Ternyata pemilu itu menyenangkan. Kita bisa lihat bagaimana atraksi-atraksi budaya kan, banyak kreativitas anak-anak muda. Bagus lah ya. Pak, apa aja yang diperiksa berkasnya tadi dan juga apa ada batas waktu untuk para pasangan calon melengkapi berkas? Ya, jadi saya sudah sampaikan tadi ada 2 ya syarat pendaftaran itu syarat pencalonan dan calon. Ya itu yang kita periksa. Dan itu kalau ini kan banyak sekali. Saya tidak ingat nanti lihat ininya. Ya, yang jelas yang terpenting adalah dukungan dari partai-partai itu benar atau enggak itu. Ya kan? Sejumlah minimal yang dipersyaratkan karena sekarang enggak kursi lagi hitungannya. Teman-teman sudah di-share pasti ya SK kita tentang berapa minimal dukungan untuk Provinsi Bali. Suara sah. Ya, ini implikasi dari putusan MK yang kita sudah laksanakan. Jadi nggak ada lagi tidak melaksanakan putusan MK. Cek dan nanti ada waktunya sampai tanggal 8 nanti kita melakukan pemeriksaan. Setelah itu perbaikan sampai nanti kita tetapkan pasangan calon itu tanggal 22 September. Tanggal 23 kita undi nomor urutnya. 3 hari setelah kami tetapkan mulailah kampanye. Disitulah kami menghimbau untuk menurunkan semua atribut. Teman-teman tadi udah tanyakan, nanti ditanyakan lagi biar adil pada semua calon ya. Saya mohon itu dukung kami. Kita ingin Bali ini bersih, kita ingin kita sejuk. Sekarang aja panas begini. Ya, maka itu kami sudah minta juga mereka untuk ikut bersama-sama nanti penanaman pohon serentak di 1000 titik. Saya siapkan 1000 Zoom ya. Dan nanti kita bareng-bareng akan menyiarkan secara langsung. Teman-teman sudah janji sama kita kan, menyiarkan langsung pada saat penanaman pohon itu. Dan tadi untuk calon yang barusan sudah sepakat untuk bareng-bareng nanam pohon untuk kelestarian Bali. Saya pikir itu. Ada teguran kalau misalnya kedua pasangan calon ini tidak mematuhi green election yang nanti kita panggil. Saya ingin seluruh kandidat calon kita kumpulkan termasuk kabupaten kota. Kita kumpulin di sini, teman-teman bisa lihat ya. Nanti kita minta komitmennya. Ya, minta komitmennya terutama kalau saya rencanakan sih ya, Denpasar Badung zero baliho. Kita siapkan videotron, kita siapkan billboard semua. Dan silakan medsos. Tetapi kabupaten lain karena infrastrukturnya belum bagus, ya kita kasih mungkin separuh dari jumlah yang mungkin dipersyaratkan, kita pasang separuh ya. Di tempat-tempat lain tidak boleh. Saya merencanakan, sekali lagi ini merencanakan, tergantung mereka setuju atau enggak. Bagi yang melakukan pelanggaran ya, supaya tidak lagi ditindak oleh Pol PP, ditindak aja oleh KPU dan Bawaslu, diturunkan. Kalau Pol PP nanti kalau bosnya lagi nggak bisa diturunin ya. Kalau kami diberikan kewenangan bersama Bawaslu, kita tebas semuanya dimanapun berada. Itu. Dan sanksi publiknya kita akan umumkan siapa melanggar di mana pada teman-teman. Ya, itu kalau mereka mau. Niat kita bagus. Tapi kalau enggak mau ya itulah kualitas pemimpin kita sampai sekarang. Kan itu aja ceritanya.